kalian? Semoga dimanapun kalian berada, kalian tetap ceria, tetap sehat, dan tambah semangat untuk belajarnya. Anak-anak, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas dan mempelajari mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, bab 2 tentang hak dan kewajiban. Ini untuk kelas 4 kurikulum merdeka ya. Nah, apakah kalian siap untuk belajar? Nah, kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Nah, apakah kalian tahu apa itu hak dan kewajiban? Nah, apa sih arti hak dan apa sih arti kewajiban? Nah, mengapa kita harus melakukan itu? Yuk kita simak bersama ya. Anak-anak, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan hak? Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang hak. Nah, hak adalah sesuatu yang harus diterima oleh seseorang. Nah, ketika kita menerima hak, kita juga wajib melakukan kewajiban. Jadi, hak itu diterima jika kita telah melakukan kewajiban kita. Nah, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan untuk memperoleh hak. Jadi, kita harus melakukan kewajiban dulu, baru kita akan mendapatkan hak kita. Nah, hak dan kewajiban itu kita lakukan di mana saja. Nah, hak dan kewajiban itu kita lakukan di rumah, di sekolah, dan juga di masyarakat. Sekarang kita akan bersama-sama belajar terlebih dahulu tentang hak kita di rumah. Nah, apa saja sih hak kita di rumah? Nah, yuk kita bahas bersama. Nah, kita baca cerita dulu ya. Nah, suatu sore, Andi, Sinta, dan Raffi sedang berkumpul di ruang tamu rumah Sinta. Mereka sedang bersantai setelah selesai mengerjakan tugas sekolah. Sinta menghidangkan kue buatan ibunya dan mereka pun saling berbagi cerita. Andi bercerita bahwa setiap malam ayahnya selalu mendongeng sebelum tidur. Nah, Sinta mengatakan ibunya selalu menemaninya belajar saat ada ulangan. Nah, Rapi pun bercerita bahwa orang tuanya selalu mengajaknya berbicara dan mendengarkan pendapatnya jika ada masalah di rumahnya. Nah, anak-anak, dari cerita tadi kita bisa lihat bahwa setiap anak memiliki hak loh. Nah, hak untuk mendapatkan kasih sayang, hak untuk didengarkan, hak untuk mendapat perlindungan dari orang tua. Kalian juga punya hak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak, makanan yang sehat, pakaian yang bersih, serta hak untuk bermain dan beristirahat setelah belajar. Bahkan ketika kalian sedang tidak enak badan, kalian punya hak untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan dari orang tua kalian atau keluarga kalian. Nah, anak-anak, tahukah kalian setiap anak mempunyai hak, termasuk kalian juga loh. Nah, hak adalah sesuatu yang harus diterima seseorang, bahkan sejak dalam kandungan kalian sudah memiliki hak. Nah, apa saja sih hak kita di rumah? Yuk kita bahas bersama. Yang pertama, hak mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari orang tua. Jadi, kalian berhak mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari orang tua kalian. Yang kedua, hak untuk mendapatkan tempat tinggal dan pakaian. Orang tua kalian mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak kalian, yaitu menyediakan tempat tinggal atau rumah dan pakaian untuk kalian kenakan. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan makanan dan uang jajan. Kalian juga berhak untuk mendapatkan uang jajan dan juga makanan dari orang tua kalian. Yang keempat, hak pendidikan dan mendapatkan pendidikan kesehatan. Sekolah merupakan salah satu bentuk hak kalian di rumah. Yang kelima, hak untuk bermain. Nah, setelah belajar, kalian juga berhak untuk bermain setelah belajar di rumah. Yang keenam yang terakhir, hak untuk didengar pendapatnya. Misalnya saat liburan, kalian ingin mengusulkan pergi ke rumah nenek atau ke kebun binatang, itu adalah hak kalian dan orang tua wajib mendengarkan pendapat kalian. Nah, sekarang kita akan belajar tentang hak anak di sekolah. Apa saja sih hak-hak kalian di sekolah? Yuk kita baca bersama ceritanya dulu. Nah, keesokan harinya di sekolah, Andi, Sinta, dan Raffi mengikuti kegiatan belajar mengajar seperti biasanya. Saat pelajaran berlangsung, Sinta bertanya kepada guru tentang materi yang ia belum pahami.
Guru pun menjawab dengan sabar dan memberikan contoh tambahan. Nah, saat istirahat, mereka bermain lompat tali bersama teman-teman lain di halaman sekolah. Setelahnya, mereka pergi ke perpustakaan untuk mencari buku cerita yang baru datang minggu ini. Nah, anak-anak, cerita di atas menunjukkan bahwa kalian punya banyak hak di sekolah, seperti mendapatkan pelajaran dari guru, hak untuk bertanya, hak untuk bermain saat istirahat, dan hak untuk menggunakan fasilitas sekolah seperti perpustakaan. Selain itu, kalian juga berhak untuk belajar di lingkungan yang aman dan nyaman, serta hak untuk mendapatkan nilai atas tugas atau ulangan yang telah kalian kerjakan. Nah, adapun hak anak di sekolah atau hak kalian di sekolah, yang pertama itu hak mendapatkan pelajaran. Kalau di rumah kalian hanya mendapatkan pendidikan, maka di sekolah hak kalian adalah mendapatkan pelajaran dari guru. Yang kedua, hak bertanya kepada guru. Kalau kalian belum mengerti pelajaran, kalian berhak bertanya. Nah, guru tidak boleh marah karena itu merupakan hak kalian sebagai siswa. Yang ketiga, hak mendapatkan suasana belajar yang tenang dan aman. Artinya, saat belajar suasananya harus nyaman agar kalian bisa semangat dan mudah memahami pelajaran. Tapi ingat, agar kelas nyaman, kalian juga punya kewajiban untuk membersihkan kelas lewat piket. Yang keempat, hak menjadi anggota perpustakaan. Kalian berhak meminjam buku di perpustakaan sekolah. Jangan takut karena itu memang hak kalian. Yang kelima, mendapatkan nilai. Nah, setelah kalian mengerjakan PR atau ulangan, kalian berhak mendapatkan nilai dari guru. Yang keenam, bermain saat jam istirahat. Nah, sama seperti di rumah, kalian juga berhak bermain di sekolah saat jam istirahat. Yang ketujuh, hak mendapatkan sarana belajar seperti meja, kursi, buku, dan alat tulis yang layak. Dengan sarana belajar yang baik, kalian akan lebih semangat dan nyaman belajar. Nah, anak-anak, kita sudah sampai di penghujung video pembelajaran kali ini. Tadi kita sudah membahas pelajaran PKN bab 2 tentang hak dan kewajiban. Kita sudah belajar hak kalian di rumah dan hak kalian di sekolah. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Tentunya dengan menonton video ini, kalian bisa lebih memahami materi ini. Kalau masih belum paham, kalian bisa putar ulang videonya. Kakak berharap dimanapun kalian berada, tetap semangat belajarnya, selalu sehat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you!